Perkenalkan, nama saya Junianti Nebaban. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi distribusi peluang diskrit dan kontinu. Sebelum memasuki materi peluang diskrit dan kontinu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai istilah variabel atau peubah acak. Jadi, variabel adalah suatu fungsi yang nilainya berupa bilangan nyata yang ditentukan oleh setiap unsur dalam ruang contoh. Ruang contoh dibagi menjadi dua, yang pertama variabel diskrit, yang kedua variabel kontinu. Distribusi peluang diskrit. Variabel diskrit adalah variabel yang nilainya tidak dapat dalam bentuk pecahan. Contoh, jumlah karyawan di suatu perusahaan kelapa sawit 1.500 orang. Banyaknya karyawan merupakan variabel diskrit karena tidak mungkin dalam bentuk pecahan. Distribusi probabilitas peluang diskrit. Ada beberapa distribusi peluang diskrit yang populer, yaitu distribusi binomial, distribusi hipergeometrik, distribusi Poisson, dan yang terakhir distribusi multinomial. Distribusi binomial memiliki ciri-ciri yang pertama, setiap percobaan digolongkan menjadi dua kemungkinan, yaitu kemungkinan sukses dan kemungkinan gagal. Yang kedua, percobaan dilakukan sebanyak n kali. Dan yang ketiga, nilai peluang untuk setiap ulangan tidak berubah. Yang keempat, pengulangannya bersifat bebas. Rumus yang digunakan untuk menghitung distribusi binomial yaitu Px sama dengan n faktorial dibagi x faktorial dikali n kurang x faktorial dikali p pangkat x q pangkat n kurang x, di mana q di sini merupakan kemungkinan gagal yang dapat dihitung dengan rumus 1 kurang p. Yang kedua, distribusi hipergeometrik. Ciri-cirinya, suatu percobaan yang terdiri atas contoh acak atau random sampel berukuran diambil dari populasi berukuran n. Dengan k dan n benda diklasifikasikan sebagai berhasil dan nk benda sebagai gagal. Rumus yang digunakan untuk menghitung distribusi hipergeometrik yaitu H X n besar n kecil k kecil sama dengan komposisi K diambil dari X dikali komposisi N negatif K diambil dari N negatif X dibagi komposisi N besar diambil dari N kecil. Selanjutnya distribusi Poisson. Distribusi Poisson memiliki ciri-ciri yang pertama, banyaknya percobaan yang terjadi dalam suatu selang waktu atau suatu daerah tertentu tidak tergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi pada selang waktu atau daerah lain yang terpisah. Yang kedua, peluang terjadinya satu hasil percobaan selama suatu selang waktu yang sangat singkat sekali atau dalam selang waktu yang sangat kecil sebanding dengan panjang selang waktu tersebut atau besarnya daerah tersebut, dan tidak tergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi di luar selang waktu dan daerah tersebut. Yang ketiga, peluang bahwa lebih dari satu hasil percobaan akan terjadi dalam selang waktu yang singkat tersebut atau dalam daerah yang kecil tersebut. Rumus yang digunakan untuk menghitung distribusi Poisson yaitu P X mu sama dengan E pangkat negatif mu dikali mu pangkat E dibagi X faktorial. Selanjutnya distribusi multinomial. Distribusi multinomial memiliki ciri-ciri yang pertama, sebuah percobaan menghasilkan lebih dari dua kejadian yang saling lepas. Yang kedua, nilai peluang untuk setiap ulangan tidak berubah. Dan yang ketiga, pengulangan bersifat bebas. Rumus yang digunakan untuk menghitung distribusi multinomial P, X, NP sama dengan N faktorial dibagi X1 faktorial, X2 faktorial, hingga XK faktorial dikali P1 pangkat X1 dikali P2 pangkat X2, begitu seterusnya sampai PK pangkat XK. Yang kedua akan kita bahas distribusi peluang kontinu. Distribusi peluang kontinu adalah peubah acak yang dapat memperoleh semua nilai pada skala kontinu. Variabel kontinu nilainya dapat berubah pecahan. Contoh,
jarak tempuh sebuah sepeda motor setiap liter premium adalah 55,4 km. 55,4 km merupakan variabel kontinu karena jarak dapat dalam bentuk pecahan. Distribusi probabilitas peluang kontinu. Ada dua distribusi peluang kontinu. Yang pertama, distribusi normal, dan yang kedua, distribusi eksponensial. Distribusi normal atau Gaussian merupakan distribusi probabilitas yang paling penting, baik dalam teori maupun aplikasi statistik. Distribusi ini paling banyak digunakan sebagai model bagi data real di berbagai bidang, yang meliputi antara lain karakteristik fisik makhluk hidup, misalnya berat badan, tinggi badan manusia maupun hewan, dan lain-lain. Terdapat 4 alasan mengapa distribusi normal menjadi distribusi yang paling penting. Yang pertama, distribusi normal terjadi secara alamiah. Yang kedua, ada beberapa variabel acak yang tidak terdistribusi secara normal, namun dapat dengan mudah ditransformasi atau diubah menjadi suatu distribusi variabel acak yang normal. Yang ketiga, banyak hasil dan teknik analisis yang berguna dalam pekerjaan statistik hanya bisa berfungsi dengan benar jika model distribusinya merupakan distribusi normal. Yang keempat, ada beberapa variabel acak yang tidak menunjukkan distribusi normal pada populasinya, namun distribusi dari rata-rata sampel yang diambil secara random dari populasi tersebut ternyata menunjukkan distribusi normal. Yang terakhir, distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial termasuk distribusi kontinu yang bermanfaat untuk menggambarkan interval waktu terjadinya suatu peristiwa. Misalnya, pada masalah waktu tunggu atau waiting time pada suatu pelayanan, interval waktu perbaikan mesin, dan lain-lain. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada perkataan yang salah, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat sore.